Malangan. Jadi membedah semangat, rasa, terus nilai-nilai filosofi dan sejarah dari kesenian yang khas Malangan. Di momen ini kita baru di Jaran Kepang Dor. Iki saya oleh iki dorong Jaran Kepang dorong jangkep banget, banyak ketemu menembas. Jaran Kepang mana? Ben ono bantengan dan sebagainya. Jadi Mbak Soleh sudah semangat 45, wah semangat nanti masalah di maksud sing nom-nom lemah ya. Wong yang digambarkan dengan Jaran Kepang Abang. Yang di sini tentang keberanian, tentang ujian, tentang semangat, tantangan urip. Kemudian Jaran Kepang yang menggambarkan sekelompok prajurit dan pasukan Singosari. Ya, jelas. Kembali ke Mas Arif, kembali ke Jaran Kepang Dor. Terus Jaran Kepang wau kan mulai dari jaran kepang ajaran sing kepanggih. Nah, terus dijelaskan mulai warnanya sampai gongseng sampai terakhir wau sindenan, Mbak. Nah, Daru Demble. baru dembli ya. Jadi wong ngayati joget iku kaya dening sindenan Daru Demble. Sindenan itu teguran. Sebab jarune sinden itu isine parian. Umpamanipun kuntul wulung ating kalemong pesisir kidule tambak kula ngedung namung dadi pesemon ayo dikakas sajroning awak seperti itu. Jadi patemon-patemon. Kembali ke tiyang ingkang badhe nonton Jaran Kepang Dor niku kaya nonton prajurit kang lagi perang rasa. Rasane penjoget iso tumut nanggone rasane menari karo napa kesurung kalian kling-kling ambek tepak kendangipun. Bahkan sing joget iku lek wis wayahe dangdutan tak dutak dendang. Iki sikile sampe kok ngene. Itu pengaruhnya. Pengaruh psikologi. Lalu lajeng rasa putih dayane Sukmulgur menika yang nonton kesenian kepada piyambake bisa merasakan baiknya tarian tersebut. Rasa abang akan nuntun marang alam kadunya. Jadi tentang keberanian lan kapitulasi. Rasa ireng ngrasakno mati sanjroning urip. Jadi kon delok kula anane wujudan kalap. Sembuh kalap kan saka alap itu berarti ambil. Jupuk yaiku jupuk saripatining tontonan iki. Skenario tuntunane ngaurip. Ya itu adalah sangkan parane sumanitane. Nah, nonton wong dadi koyo ngilingno kawruh semedi atau nolan atau pikir. Nek ngrasakno wong kalap, dia merasakan wong kalap koyo ngrasakno kawruh panunggaling kawula lan Gusti. Karena ada balungan isi dan wadah. Acara 1 dan 0 tadi, Pak. Nggih, niku. Nah, penjaran pinangka wadah roh mudas, namanya roh mudas. Leluhur suci itu adalah yang di SD atau yang di pertuan, yang dihormati. Nah, pendekar kinaryo lantarane manunggaling kawula lan Gusti tadi. Tugasnya pendekar. Dipun sarengi kalian Japa mantra sakti yang ingkang lumebu wonten pecut. Nah, monggo pecut kala wau pinangka kendali. Kangge ngrawuhaken atau praptane kanugrahan Pesta Raja Andrawina leluhure lan para paraga Jaran Kepang niku wau Untuk memasukkan sukma ke wadah pelaku Jaran Kepang tadi. Itu diperlukan dengan lajeng undang-undang ngoten, undang-undang
Jadi sebelumnya dirapal. Saya ingin mengundang adalah leluhur dari mana, dari mana, dari mana. Nah, jadi roh suci, roh mudas ini akan masuk ke badan Rogo Umeng Rodo Wadah sang seniman Jaran Kepang kula wau ingkang sampun kalukat ing laku broto. Piyambake sampun tak broto. Banjur roh mudas paling sasmita marang Kanggesang ing alam donya iki. Jadi tujuannya mendatangkan itu adalah dia sebagai sarana untuk gayuan apa nandurane supaya gembel nang anake cepet oleh rezeki utawa napa sing durung duwe bojo nang itu kromo lan tapi lihat banyak harapan-harapan pada zaman dahulu nangkep Jaran Kepang itu. Sebenarnya kompleks banget pelajarannya yang tadi. Terus sebagai literasi budaya, seni dan budaya ini tadi dijelaskan mulai namanya, mulai sejarahnya Jaran Kepang Dor, Ken Arok wau. Ternyata dalam pelajarannya ini kados ngaji ngoten lho Gus. Terus ngajeni urip piye aku arepe balik mben sangune mati mben ya apa saiki harus bagaimana sampai mengenal dirinya, terus tujuannya mengenal Tuhannya. Di situ ada sebuah irama, sebuah harmoni. Ada harmoni, ndi gawe lek carane anu kan ndi gawe akal, ndi gawe ati, ada sebuah harmoni. Saniki yang sudah dijelaskan oleh narasumber, yang sudah dijelaskan oleh literasinya. Jangan bagaimana sebagai penggerak literasi. Nah, penggerak literasi ini jenengan penggaweane ngomong arek cilik-cilik sebenarnya ngapa sih sadurunge pelajaran lebih lanjut niku mandeg ten cemeti ke manunggaling kawula Gusti apa pendekar wong Bang Ya, pendekar antara roh suci roh mudas oke ke badannya Paraga Jaran Kepang. Paraga Jaran Kepang memasukkan. Nah, jenengan saniki tanglet ya apa sih fenomena Jaran Kepang ini di pergerakan literasi. Ini kan setelah mendengarkan dari literasinya. Aku dari langsung kalau detik kan goblok data. Nanti ceklanku buku ini. Kemudian cuma rada kualat menganalogikan bahasanya sebagai apa literasi yang hidup nih. Iya. Dan ternyata memang benar. Bahwa bagi saya yang istilahnya bergerak di dunia anak-anak, di dunia literasi, dunia membaca, bahwa memang benar ternyata buku itu tidak harus berupa tulisan, berupa buku kertas, tapi kemudian semua bisa menjadi literasi, semua menjadi bisa kita baca loh. Nah, khususnya di Jaran Kepang Dor, saya sendiri baru tahu bahwa Malang ini khasnya adalah Jaran Kepang Dor. Karena kalau rujukannya dengan sejarah Singosari, Ken Arok, ini kan menjadi luar biasa. Kita bangga menjadi arek Malang dengan Aremanya. Tapi kemudian sadurunge Arema itu apa dhisik? Bahwa kita adalah keturunan-keturunannya para prajurit-prajurit Singosari. Nah, semangat apa ya, prajurit ini harus kita bawa sampai saiki di hal apapun. Dan bahkan prajurit Singosari menggambarkan tentang perjuangan, tentang semangatnya dalam wujud kesenian Jaran Kepang waktu para prajurit sedang istirahat menurut gawe Mbah Soleh mau. Dan kemudian berlangsung sampai sekarang. Terus berapa ribu tahun, berapa ratus tahun itu sih ono. Nah, harusnya nilai-nilainya, value, filosofi, nasihat tentang hidup, tentang laku, bahkan sampai menuju ke sana itu ada semua di Jaran Kepang. Para sesepuh menulis itu memang disanepokan apa disimbolkan lewat gerakan-gerakan, lewat nama koyo jaran itu dari ajaran. Nah, ini yang terkadang harus disampaikan atau dikabarkan pada bolo-bolo sing nom, bahwa para leluhur itu sebenarnya sudah membuat buku-buku
tapi kemudian kita harus lebih cerdas lagi untuk sinau. Jadi Jaran Kepang nggak hanya sinau tentang gerakan, sinau tentang kalapi dan sebagainya. Ada yang luar biasa yang selama ini belum kita gali, terutama dengan sejarah, filosofi, nasihat dan sebagainya. Kalau itu bisa kita tularkan, istilah dikabarkan pada generasi muda yang sekarang lebih gandrung dengan Jaran Kepang, nyun sewu, kita bisa hitung-hitungan ya lah. Ketika ono konser TikTok, itu berapa yang melihat? Harus membayar berapa juta. Tapi kemudian ada satu kampung mengadakan Jaran Kepang, sing teko wage, dan itu benar-benar menjadi kesenian rakyat. Yang saya di masa sekarang wong pada lagi susah, tapi ternyata Jaran Kepang menjadi obat, wong menjadi gembira loh. Menjadi imun. Menjadi imunitas. Nah, malah luar biasa. Mbak Soleh dawuh bahwa dahulu para atlet-atlet iki gelem latihan Jaran Kepang di kuda-kudanya. Ya. Sing cilik kuat, sing voli, insyaallah dari kuat dan sebagainya. Dan ternyata orang Jawa sudah mengemas itu dari olahraga dan olah rasa itu menjadi satu di Jaran Kepang. Harapannya kan dari literasi Mas Soleh, akhirnya Jaran Kepang nggak hanya menjadi tontonan, tapi ketika diliterasikan, oh ternyata ada tuntunan di situ. Bagaimana mengenal dirinya, bagaimana penyatuan mikrokosmos dan makrokosmos, jagat cilik dan jagat ageng, sampai akhirnya mengenali Tuhannya. Terus leluhur rumiyin, istilahnya para pendahulu memang siarnya itu lewat seni dan budaya yang menyenangkan. Yang saya pernah mendengar tahu dulu Mbak Soleh dawuh bahwa dhisik itu ada seorang kiai besar yang dawuh ngene, lek langgarmu kepingin rame mundango Jaran Kepang. Lagi lek ditelan mentah-mentah ya to. Anu lagi leres ngoten lho. Maksude ngoten lho. Tidak hanya Gus Nur yang bilang itu, tetapi juga Kiai dari Blitar itu juga satu digambarkan melalui dunia pewayangan, karena pewayangan yang urip. Lalu Jaran Kepang juga ada tangan para masih tadi. Nah, sebenarnya ini ada satu penjaminan daripada wadalan isi. Jadi kalau 17 tadi dikurangi itu wis nganti 10 itu koyok siji kalau 0. Nah, seperti isi dengan wadahnya. Nah, kawruhnya Jawa nek 0 itu pada waktu konsentrasi dan sebagainya. Makanya sebelumnya ada agama-agama besar, wong Jawa nyembahan suwo. Kosong artinya kosong. Isi kosong. Seperti itu. Nah, lalu Jaran Kepang ini kelebet varian kebudayaan Panji. Yo kok ngono, Ponorogo. Ponorogo niku nggih kebudayaan Panji. Jaran Kepang niku nggih termasuk kebudayaan Panji, buktinya tadi ada menggambarkan prajurit Singosari. Nah, munculnya cerita Panji itu kangge ngluhuraken asma martabate Singosari, Kediri, Jenggolo, Kurawan. Ngoten. Terus Panji nggih kleresan kebudayaan Panji sama nggih angsal kawigatosan saking panitia kebudayaan dunia pada bulan September tahun 2017 menjadi heritage culture-nya bangsa Indonesia, buah karya besarnya Indonesia. Nah, Jaran Kepang ini manut kebudayaan Panji. Sebenarnya ini sudah dilegalitas oleh UNESCO. Cuman menungso ini dereng kroso. Andi-andi lumut manjenipun. Mulai cari Panji. Ketek ogleng. Niku nggih cerita Panji. Jaran Kepang niku nggih cerita Panji. Reok Ponorogo cerita Panji. Wayang Topeng Malang cerita Panji. Wayang Gedhog niku cerita Panji. Wayang Kucil niku cerita Panji. Panji itu satu-satunya yang bisa menerobos ke wilayah utara sampai Asia Tenggara. Jadi berita tentang Jaran Kepang kita ini Panji
prajurit-prajurit kita ini juga bisa mengangkat harkat bangsa Indonesia di depan dunia loh. Betul kamu malah balik aja nih mau dunia awet foto film sinau jalan Jepang terus arek-arek malah umpamane Aremania ya kudune diuri-uri diuri-uri sangkan paraning Dumadi lho Jaran Kepang jadi nggak sekedar delok oh kalah layan-layan udah jadi lebih ada isinya mudah-mudahan kali konten ini itu ada muatan lebih merawat ya, nguri-nguri, merawat, melestarikan, mensiarkan yang lebih. Jadi bedanya tipis dengan merusak. Jadi melakukan tapi tanpa keilmuan dan kemudian apa ya belenjani keluar dari real kaidah. Itu tujuannya tapi nanti malah merusak, menggambarkan nilai-nilai yang di dalam. Nguri-nguri ya sak mesisan sak kabeh sak paket. Berarti ya sak sejarah roh sak filosofine, sak nilai-nilainya, sak tujuannya pisan itu benar-benar menjadi pelestari, menjadi seorang pelaku pegiat dan pemuli-uli. Nah, itu penting. Makanya Mbak Soleh menjadi keluh kesah lho iki opo ya. Tadi akhirnya oke lah. Sak iso-isone dhewe jagong sinau antara yang Mbak Soleh yang seniman, yo budayawan, yo yang saya menggambarkan jangkep banget keilmuannya dengan kami anak-anak muda sing saya tak pati berbudaya sedang belajar mencintai budaya, seni, mengenal barang ya kok sampai arek-arek nom saiki sampean ngono iku. Intine nanti kita yang memegang estafetnya kita, tongkat estafetnya kita. Nah, eman-eman lega sinau sak kabeh mumpung para sepuh masih diberi kesempatan dan diberi semangat untuk nyinaoni sing nom. Ini luar biasa karena enggak kabeh kerso Mas Ari. Ini sebuah keluarbiasaan dan kita akan terus seperti ini. Apapun yang terjadi kita akan terus sinau. Ono sing delok Kak. Ya. Monggo gak ono yo asik kae. Paling enggak angsal ilmu baru. Lah tugas kita ketika gak ono sing delok yo bagaimana menyebarkan ke jaringan jenengan iki. Makane bolo-bolo ben dulu-dulu di Malang iso apa iki mengikuti YouTube Pangandarpo iki di Pondoroso Seni Malangan. Jadi membedah semangat, rasa, terus nilai-nilai filosofi dan sejarah dari kesenian yang khas Malangan. Di momen ini kita baru di Jaran Kepang Dor. Iki wis oleh mek iki durung Jaran Kepang durung jangkep banget. Nek ketemu meneh Bas. Jaran Kepang maneh. Ben ono bantengan dan sebagainya. Jadi Mbak Soleh sudah semangat 45, wah semangat masalah. Iki maksud sing nom-nom lemah yang digambarkan dengan Jaran Kepang Abang yang disini tentang keberanian, tentang ujian, semangat, tantangan urip. Kemudian Jaran Kepang yang menggambarkan sekelompok prajurit dan pasukan Singosari. Kita menggambarkan sebagai generasi pasukan Singosari di era sekarang. Nah, sing delok yo mek harapannya gak delok to, tapi juga bisa mengambil apresiasi saripati nilai-nilai dari Jaran Kepang Dor itu mau. Ketika itu terjadi insya Allah tidak akan ada lagi benturan yang Jaran Kepang elek, Jaran Kepang gak oleh ini orang ini. Saya kira semua adalah baik. Dan yang membuat baik adalah dari sudut pandang kita sendiri. Dan Mbak Soleh tahu sampai berangkat ke niati mau untung yang saya koyoki. Terus di pembicaraan kali ini mulai dari sejarah
filosofi, arti, makna sampai ke ketauhidan tadi Pak. Sebenarnya urutannya napa mawon Pak? Urutan jaran kepang tadi dijelaskan mulai dari warna, terus makna warna itu sendiri, terus koreografi, gentingnya filsafat. Setelah itu nopo malih Pak? Apa masih perlu dibahas panjang kali lebar lagi atau tasik mandek di babnya nih loh? Jadi nopo ya? Misalnya skripsi itu kan ada bab 1, 2, 3, 4. Dasar ini kan jagongan ini dari ngerti pembukaan. Sing bab piro apa deh? Kata pengantar Pak. Kata sing pede lah. Mangke pepanggih ajeng menika prayoginipun nimbali narasumber itu sertane kagungan apa pemawas ingkang kaya komplit. Nanging kula nggih matur sembah nuwun inggih menika lantaran Pak Kaiku ingkang dipun tugasaken saking gubuk baca menika sowan dumateng para priyayi-priyayi lan para pendekar-pendekar mubeng menika nyuwun idi pangestu dalu menika ngumbar gagasan mudharata kesenian Malang menika. Nah, sak candhaipun kula suwun mangke wonten panyendu-panyendu komentar-komentar saking para pandemen lan pengawal ingkang nyarirani jaran kepang piyambak. Pilih mekaten atur kawula menawi wonten pikiranipun namung ngaturaken jinten mricapa ketupat janur klapa. Semanten atur kula menawi lepat kula nyuwun pangapura sami-sami kanthi salam budaya rahayu. Jadi gini dulur-dulur, sinau seperti ini tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi ke depan kita akan mengundang para penggiat, para sesepuh, para pendekar jaran kepang yang kemarin sudah dirawui untuk nyuwun restu kita mengadakan acara lombong jagong seperti ini. Dan kemudian harapannya kami di sini juga butuh masukan-masukan lewat komentar-komentar jenengan, sebagai kami masih butuh sinau juga karena ada banyak sudut pandang. Nah, sudut pandangnya lah iso ditemokno kemudian menjadi sebuah perjumpaan. Nanti akhirnya kita enggak tukaran hanya karena beda sudut pandang itu loh. Beda keyakinan akhirnya tukaran hanya sebuah sudut pandang. Nah, itu. Nah, padahal sebenarnya jalan kepang dor ini adalah untuk menyatukan, untuk menyatukan banyak perbedaan-perbedaan. Nah, eman banget ketika jalan dor malah akhirnya memisahkan. Wah, ini butuh kedewasaan kita bersama. Itu aja mungkin Mas Arif, di apa ini ya wis lagi Udoroso sing pertama jalan kepang dor, dan saya sangat bahagia sekali tiba-tiba mendadak goblok. Saya mengosongkan lagi otak saya untuk mendapat asupan lagi. Loh, soalnya kalau dari 1 sama 0, kalau mengosongkan berarti isi memang gitu katanya. Muka-muka. Soalnya bener-bener mulai awal aku kepinjak aku ternyata langsung blank dan saya harus mengosongkan semuanya. Ben mlebu meneh meskipun kok mumet mikir meneh loh, tapi ini menjadi luar biasa bagi saya pribadi. Tidak banyak saya diberi kesempatan bisa gabung dengan Mbak Soli, Masya Allah saya bahagia banget. Padahal ini misi pertama dan saya akan jujur banyak insya Allah akan mendapat ilmu yang selama ini bahkan saya nggak pernah sakjul pun ngomong-ngomong bahas ini luar biasa. Gak apa Mas Arif? Sampai Kulo matur nuwun sangat Mbah Soleh selaku pemangku Padepokan Seni Mangundarma Tulus Besar Tumpang Kabupaten Malang. Terus masih banyak yang
kita butuhkan dari Mbah Soleh. Mugi-mugi Mbah Soleh tansah pinaringan jembar gampil rahayu wilujeng gampang gangsal seger waras slamet. Terus bisa disebarkan ilmunya lewat YouTube. Terus ternyata Kabupaten Malang ini memiliki banyak sekali seni-seni yang asli original dari Kabupaten Malang itu sendiri. Dengan acara Jagong Kecil ini mudah-mudahan ke depan harapannya tidak ada gesekan lagi. Yang tirose Mas Irul selaku penggerak literasi, jadi sebenarnya kesenian budaya asli Kabupaten Malang ini menyatukan dari berbagai lini, berbagai macam, berbagai sudut pandang. Akhirnya dengan acara kecil ini harapannya semua menjadi paham, terus menjadi satu kesatuan, guyub, rukun, memayu, hayuning bawono. Terus matur nuwun Gus Irul selaku penggerak literasi Republik Gubuk Lur, Republik Gubuk. Matur nuwun sanget Mbah Gimbal, YouTuber lah Mbah Gimbal, di-subscribe di like, diikuti mari ngono sembarang wis iku lah. Lah YouTube ini mudah-mudahan terus bergerak dan saya pribadi selaku MC cadangan pasti selamati mana Mas. Nyuwun agungnya pangsami mbok bilih enten tindak laku toto napa di perkataan ingkang boten nyejengi mana. Oh ya Mas Ari, semua harus tahu juga bahwa Padepokan Manodarmo, Sanggar Seni Manodarmo juga saya menyebutnya seperti itu karena di sini juga bagi polo-polo yang kepingin anak adik guru koncone kepingin sinau tari begini, tari topeng, apapun tentang kesenian, tentang gamelan bisa sinau begini. Sing kepingin tadi pengukir topeng yang ini hasil karya karyanya Mbah Soleh. Nah dari sini kita berharap akan lahir panji-panji di zaman sekarang. Nanti panji ya nggak hanya menjadi legenda, tapi malah sampai sekarang muncul panji-panji dimanapun. Paling tidak jiwa kita, spirit kita, spirit panji bisa kemana-mana dan kemudian membawa mengharumkan nama Nusantara, kampung kita ini akan menjadi luar biasa. Di situ mungkin yang akan menjadikan para sesepuh itu bangga. Tanggung jawab kita di situ. Ya sih membanggakan para sesepuh. Ya itu bisa menjadi memegang tongkat estafet kemudian. Mudah-mudahan saged nututi napa nggih jejake Mbah Soleh. Mbah Soleh rumene go internasional. Aku gak mampu Gus wancok dindi aku gak mampu sadunya. Terus di Padepokan seni Manodarmo ini ada beberapa sanggar, ada sanggar tari, ada sanggar ukir, ada sanggar karawitan, sanggar dalang. Jadi luar biasa, jangkep, banten, naungan mocopat. Nah ini yang sekarang sudah mulai punah, ya, sudah mulai dihilangkan. Padahal itu adalah warisan leluhur yang sangat adiluhung yang harusnya tetap dilakukan. Mocopat, ayo Lur, sinau mocopat mrene. Mau belajar mocopat tak? Malam tiap malam Jumat Legi di Padepokan Manodarmo ada moco Malangan. Sinau mocopat lah. Nah, moco dulur-dulur sing nom-nom, yo gak sing nom masih sepuh-sepuh ya monggo. Kita akan sinau bareng di Padepokan. Kita akan menambah pengetahuan, menambah wawasan. Ya dadi wong Jawa paling tidak gak kehilangan jemone lah. Ngono Mas Ari. Kowe pamit wis mangu nang di pamiti lah. Aku mangkel pamit di pedot. Sing buka sampean ditutup sampean. Wis. Wis ngoten mawon. Tutup. Salam budaya dari saya